Ibu Bapak sekalian, saya terima kasih ketemu Bapak Ibu sekalian lagi. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada silaturahmi yang terjaga baik. Dalam memerintah satu tempat, satu kota, saya kira silaturahmi ini sangat penting. Karena silaturahmi inilah akan membawa kebaikan buat kita. Contoh, kalau ada masalah, Ibu Siti tidak ragu-ragu menyampaikan tadi. Katanya saya telah membantu memberi waktu yang tepat kepada beliau. Kenapa? Karena biasanya perkiraan jalan 1 jam, sekarang tinggal setengah jam, sesuai dengan schedule beliau sampai di rumah. Pada setengah jam kalau terlambat sampai ke rumah dimarah anak juga gitu. Tapi alhamdulillah karena tidak macet, sampai rumah tepat waktu, anak pun happy, suami apalagi happy Bapak Ibu sekalian. Oh ya, hadir Kapuskesmas Taman Baloya. Boleh Permai. Ibu Bapak sekalian, saya tentu bekerja tidak sendiri, ada Forkopimda, hari ini ada Pak Waka, dalam menata menyelesaikan permasalahan Kota Batam. Apa yang dimau masyarakat sebetulnya sudah ada di perencanaan kita. Tapi dalam perencanaan kita, Bapak sekalian, tidak ujuk-ujuk bisa kita selesaikan. Saya bersyukur hari ini saya wali kota juga kepala BP Batam. Kalau saya hanya wali kota Batam, maka proses pembangunan tidak akan secepat ini. Ibu Bapak mungkin perlu ketahui, pemerintahan ini ibarat seperti rumah tangga. Kalau pemerintah lebih besar, lebih kecilnya ada kecamatan, lebih kecil ada kelurahan, lebih kecil ada RW, lebih kecil ada RT, lebih kecil ada kepala rumah tangga. Itulah gitu, pemerintahan. Saya balik kepada pemerintah rumah tangga. Ibu Siti bekerja suami istri sama-sama jadi dokter. Betul Bu ya? Ibu punya gaji mungkin sebulan dapat 50 juta mungkin, karena ibu spesialis. Karena dalam gaji umum dia dibantu mungkin bagi hasil, karena saya tanya berapa rumah sakit. Bagi hasil karena dia spesialis akan lebih banyak. Jika dokter umum akan lebih sedikit. Dokternya dokter anestesi. Bisa dapatlah 100 juta sebulan. Cukup ibu untuk rumah tangga? Cukup. Bilang tidak cukup? Tidak cukup. 100 itulah ibu bagi, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Lebih yakin tidak bisa. Sama hari ini saya mendapat anggaran dari rakyat, usaha pemerintah hari ini karena diberikan wewenang. Beda ibu usaha karena profesi ibu, keahlian ibu. Tapi hari ini kami pemerintah karena diberikan wewenang oleh negara kepada kita untuk menentukan kebijakan daerah sesuai dengan aturan lebih tinggi. Dengan itulah kita berusaha mencari uang. Semakin banyak uang yang bisa dapat, semakin banyak akan kita bangun. Tapi semakin banyak kita naikkan pajak, semakin banyak yang ribut. Warga Tamara yang menengah ke bawah. Gitu ya. Tapi kalau tidak dinaikkan, ya tidak hasil. Ya itulah konsep pemerintah. Ini Bapak Ibu supaya kita tahu sama-sama nanti tidak terjadi. Kenapa Pak Wali tidak bangun sini? Yang kedua, kalau dengan uang yang terbatas, itu tangannya sudah tua. Kenapa? Karena besi sudah ketemu besi, karetnya sudah habis. Sama kita, kalau sudah tua, ibu dokter, jad pelekatnya sudah habis. Tinggal jad kapur sudah hampir habis, ketemu tulang sama tulang. Maka umur 65 tidak jalan lagi pun. Dan syukur opung masih bisa tetap berjalan Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, saya kira tadi sudah saya sampaikan kira-kira demikian. Maka dalam membangun Kota Batam, Bapak Ibu harus tahu ini. Pola saya penggunaan anggaran ke lapangan, Bapak Ibu baru tahu. Kalau itu dianggap bagus, bisa dicontoh untuk mengembangkan rumah sakit ini. Karena setiap orang pasti punya manajemen masing-masing dan pola pikir dan cara pikir yang berbeda. Kalau saya hanya punya niat bagaimana Kota Batam bisa saya bangun secepatnya, uang bisa kita dapat banyak sehingga semua berjalan lancar. Sama ibu hari ini membangun rumah sakit, ujung-ujungnya pasti ibu akan cari duit. Kalau tak dapat untung, setahun tutup, ya Bung, tutup. Nggak mungkin beliau akan subsidi terus, karena dokter butuh juga. Sama hari ini saya membangun Kota Batam, kalau saya hanya berharap dengan pendapatan hari ini, tidak saya kembangkan lebih baik, maka kota ini tidak akan berubah, tapi tidak akan tutup. Karena ini pemerintah. Kalau tidak dapat uang banyak, maka tidak akan berjalan lebih cepat yang kita maukan. Itu aja Bapak sekalian.
Maka pola saya memerintah Kota Batam mungkin beda sama mereka-mereka yang lain. Karena itu masing-masing punya hak, punya wewenang, dan punya kemampuan dan kecerdasan masing-masing. Kalau saya hanya punya pikiran, ibu bapak sekalian, kalau saya menanam sesuatu, masyarakat nikmati, dan saya, pemerintah harus nikmati balik dengan pendapatan uang. Tapi kalau hanya saya bangun, dan itu rakyat nikmati, tidak ada uang balik, maka kota itu tidak akan berubah-berubah. Contoh, selain Kota Batam, daerah Kepri, ibu bapak lihat saja, ada berubah? Tidak. Kenapa? Karena tidak punya hepeng, pendapatannya gitu-gitu saja, maka kotanya tidak akan berubah. Kenapa Batam coba berubah? Karena ada sebagian uang yang saya gunakan harus ada hasil balik. Maka Bapak Ibu, kalau Ibu Siti tadi menikmati jalan, katanya bagus. Di samping bagus, Ibu terpikir tak kira-kira akan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Kota Batam. Ibu tak sampai ke situ. Kalau saya harus sampai ke situ. Jalan yang saya bangun semua ini, Bapak sekalian, saya berharap ada imbal baliknya. Saya keluarkan 100 miliar, satu waktu saya akan dapat 300 miliar. Tapi dengan tidak membebani kepada Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu tidak tahu dari mana sumber uangnya masuk. Contoh, jalan ini sudah selesai semua nih. Kalau hari ini masih gini-gini aja Pak. Tapi ada satu sektor yang Bapak Ibu tidak ketahui. Semua orang yang punya uang, yang ingin berusaha, berinvestasi, dia pasti butuh daerah itu sempurna. Sempurna apa? Jalannya, termasuk dokternya, termasuk lain-lainnya. Itu yang harus saya benahi. Tapi kalau itu tidak saya benahi, saya tidak akan dapat uang. Kalau investasi sudah masuk, rakyat Taman Raya menengah ke bawah juga bisa bekerja dengan investasi itu. Dia bangun perusahaan, dia akan masukkan karyawan sampai 1.000 orang. Kalau karyawan masuk dari luar, masyarakat ribut. Bapak Wali tidak utamakan anak-anak daerah, betul. Tapi kalau saya utama anak daerah, ilmunya belum sampai ke situ, betul. Kalau saya paksakan juga, PT-nya tutup, betul. Ya itulah dari. Maka banyak sektor yang kita selesaikan. Kalau tadi tidak terima, berarti SDM kita kurang. Bapak Ibu, ini yang perlu kita tingkatkan. Dinas pendidikan lah. Contoh, besok ada demo lagi di Batu Merah, Pak Kapolres, Wapaka, tentang PT, saya tak sebut, A, yang mungkin anak-anak situ tidak bisa masuk. Itu dari dulu sampai hari tak selesai. Pasti saya udah bilang, kalian berikan, cari pendidikan, apa yang dibutuh itu yang kalian belajar. Kalau ujuk-ujuk langsung masuk, ya bingung juga Pak ya. Orang bawa uang ke sini untuk cari untung, ya Bung. Opung bangun rumah sakit ini cari untung, maka cari dokter yang kira-kira punya kemampuan yang sesuai dengan selera masyarakat. Kita cari dokter yang nanti hari ini masuk, besok pulang, lusa masuk, lusa pulang, lusa pergi masuk, pulang aja kerja gini. Lama-lama apa kata orang? Dokter tak betul juga lah kira-kira ini, gitu kan? Ini sama yang kita laksanakan ini. Ibu bapak, saya aja Bapak Ibu buka wawasan sedikit, supaya kalau mulai kita mengenal siapa diri kita, satu waktu kotanya kan hebat. Tapi kalau masih kita tidak terbuka, masih pokoknya dia harus masuk, maka batang kayu masuk Bapak Ibu sekalian. Ini perlu kita luruskan. Saya belum pernah, Bapak Ibu sekalian, dari awal saya jabat, saya tekankan ini. Tapi pelan-pelan saya lakukan. Supaya satu waktu rakyat ini sadar bahwa ilmu menjadi nomor 1. Maka hari ini ada sekolah kejuruan. Kenapa sekolah umum dikurangi? Kejuruan. Karena ingin meningkatkan kemampuan anak-anak dari SMP selesai, masuk ke SLTA, dia sudah mulai ke jurusan bagus dia. Supaya nanti dia tamat SMA, dia masuk, dia sudah punya ilmu. Kalau kurang, kita didik. Maka uang seluruh pendapatan Pemko dari pajak tenaga asing itu memang saya gunakan untuk pelatihan. Tapi alhamdulillah pelatihannya cuma seminggu. Seminggu dia praktek kembali, lupa. Itu yang terjadi hari ini. Mau bikin sekolah lama, ribut. Saya bikin peraturan 3 bulan. Ilmunya mungkin cukup, tapi ada yang ribut. Masa yang itu masuk saja kami enggak? Karena uangnya terbatas. Berapa miliar lah pajak orang asing. Paling setahunnya hanya 15 miliar. Hanya berapa orang di sekolah? Kalau harus dikhususkan sesuai dengan sampai dia mahir. Jadi Bapak Ibu, saya cerita bukan curhat. Saya hanya membagi permasalahan Kota Batam kepada Bapak Ibu. Saya tidak pro curhat kepada Bapak Ibu.
Karena Bapak Ibu sudah melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada saya menjadi wali kota. Itu urusan saya yang berpikir. Tapi cerita sedikit apalah ya, supaya otak ini tak terpenuhi, harus saya lepas. Kalau saya tak lepas, gila lah Bapak. Tiap hari masuk ke sini Pak Wakil ya. Pak Wakilnya stres. Sebentar demo sana, sebentar demo sini. Demonya macam-macam pula, kelakuan nih macam-macam juga. Kalau demo asli gak apa, kadang ada sisipan, ada kepentingan. Jadi Bapak Ibu kira-kira demikian. Saya cerita bukan curhat sama Pak Waka, sama yang lain, sama, hadapinya sama, cuma permasalahannya berbeda Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, tadi udah saya sampaikan, uang sebagian besar saya gunakan untuk membangun sesuatu yang punya hasil buat kita. Bandara, kenapa saya bangun? Tidak ada lain. Saya ingin orang datang ke sini Pak, termasuk saudara kita. Hari ini datang bisa, tapi pesawat terbatas. Mudah-mudahan Desember nanti uangnya sudah cair semua, maka Garuda akan operasional kembali. Operasional kembali, maka jumlah penumpang yang hari ini baru 11.000 per hari, kita berharap nantinya bisa sampai kembali normal dulu 17.000. Tapi kita berharap nanti Bapak Ibu sekalian, setelah bandara selesai, belum diresmikan dan jatuh ya Pak. Bapak Ibu, Mbak, udah tak apa-apa deh, nanti langsung kita ambil, kita pasang balik deh. Nanti kalau kalian ambil semua ke situ, pidato tak dilihat sini lagi gitu ya. Bapak Ibu, bandara ini selesai nanti bisa menampung kira-kira bisa sampai 40 sampai 50 juta bandara dalam setahun. Jadi berbahagia Bapak Ibu tinggal di Taman Raya yang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah Pak. Saya selalu menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu, tapi ini bukan sombong. Kalau Bapak sombong tidak bagus, dosa. Saya selalu menganggap, Bapak Ibu maaf, ini bukan sombong, tapi harus dipraktekkan secara fakta. Tapi secara di diri kita, supaya diri kita berani. Ini ibu ini dokter spesialis bedah anak. Iya. Di atas ibu dokter apa ya? Lebih tinggi tingkatannya apa? Spesialis apa? Spesialis apa? Yang ibu segar lah. Ya. Konsultan. Kalau ibu takut dengan konsultan ibu tidak akan bisa bicara selepas mungkin. Ibu akan merasa ragu-ragu untuk bicara sama dia, meskipun dia tak betul. Karena ibu anggap dia betul terus. Betul. Sama hari ini Bapak Ibu, Pak Suryadi pidato sini grogi karena bicara depan wali kota dan kepala PPBATA. Yang mau saya sampaikan, tanamkan di diri kita berada dimanapun, bahwa kita paling hebat di antara mereka semua. Kalau itu Bapak Ibu tanamkan, maka Bapak Ibu akan belajar dan belajar supaya bisa lebih baik. Meskipun kita tahu diri kita kurang, tapi anggap sajalah depan saya opung aja kok. Kan di bawah saya, gitu. Berani gitu? Harus berani Pak. Tapi jangan ngomong opung di bawah saya, bukan gitu. Tapi tanamkan diri kita supaya kita berani. Ibu Bapak sekalian, saya bicara di Bapak Presiden menggugup Pak, menggigil, tak keluar semua itu. Kalau bicara Bapak Ibu macam air aja nih. Jadi beliau gugup ini. Terpaksa lah bawa tag supaya tidak salah. Kenapa? Karena saya masih merasa beliau presiden, dia lebih besar dari kita. Jadi